Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Sebelum kita mendengarkan kesimpulan sekolah Sabat kita sepanjang satu minggu ini, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur pada Sabat ini karena kasih-Mu kami ada. Kami boleh tiba di Sabat yang baru, dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin kami supaya apa yang kami dengar, kami bicarakan, biarlah itu membawa berkat bagi kami, terlebih kepujian bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur karena satu minggu kita ditambah hari-hari kita oleh Tuhan. Dan kita sudah belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, belajar sekolah Sabat sepanjang minggu yang baru saja berlalu dengan judul Membalikkan Hati Mereka. Apa yang menjadi poin ataupun merupakan inti daripada pelajaran kita kali ini? Ini yang mungkin perlu menjadi bahan pemikiran kita. Dalam Ulangan 4 ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia. Ulangan 4 ayat 29. Kitab Ulangan ini mengingatkan kita kembali bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel tentang kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka sepanjang perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Dan sebagaimana sekarang ini juga kita hadapi, bahwa dulu walaupun mereka di dalam tuntunan Tuhan dalam perjalanan, ada yang menjadi bahan pelajaran buat kita, bahwa saat itu dosa sudah merambat kemana-mana, bahkan ke dalam jemaah sendiri dalam bangsa Israel. Karena semua orang telah berbuat dosa, kata Tuhan, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam Roma 3 ayat 23. Itulah sebabnya manusia membutuhkan seorang penebus yang dapat menyelamatkan mereka dari dosa itu. Nah, ada satu kata yang kita perlu pelajari lebih dalam lagi, yaitu yang digunakan dalam bahasa Ibrani disebut mi yiten, yaitu siapa yiten yang akan memberi. Di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan di bawah ini, sebagaimana dituliskan dalam pelajaran sekolah Sabat kita, di dalam Keluaran pasal 16 ayat 3, kalau saja kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Kata di sini diterjemahkan miyiten. Artinya ada seseorang, ada yang mempunyai kuasa di luar kita. Contoh dalam Mazmur 14 ayat 7, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Kata di sana diterjemahkan dari kata miyiten. Kata di situ tersirat ada oknum yang memberikan keselamatan. Di dalam Ayub 6 ayat 8 juga dinyatakan oleh Ayub, ada kata kiranya terkabul permintaanku. Kata di sini miyiten itu adalah menggambarkan yang akan mengabulkan permintaannya. Tentu itu berbicara tentang satu oknum, seseorang yang dikenal di sini adalah Allah sendiri. Jadi kata miyiten walaupun dalam kata yang sangat pendek itu sangat berarti. Kiranya miyiten, hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini, kata miyiten itu adalah merupakan satu kata yang sangat penting. Di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 29 tadi ada kalimat, carilah aku dan kamu akan menemukan aku. Kecenderungan manusia adalah melupakan Tuhan.
Itu dalam Ulangan 4 ayat 9. Tetapi berkali-kali manusia melupakan Tuhan, berkali-kali juga Allah mengingatkan, Allah memanggil. Ada ajakan untuk bertobat. Inilah yang dikenal dengan kata tesufah. Artinya berbalik atau kembali atau bertobat. Di dalam Ulangan 30 ayat 10, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintahnya dan ketetapannya, berbalik kepada Tuhan. Kata berbalik itu tesufah, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, kita melihat apa hubungannya tadi pada waktu ada kalimat miyitan dengan tesufah. Di sini adalah mengarahkan kita perlunya sebuah pertobatan, karena ada yang akan menuntun, ada yang akan menolong, ada yang akan memberi kuasa. Ya, ini penekanannya yang saya lihat dalam pelajaran kita. Allah menuntut manusia bertobat dengan sungguh-sungguh. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 1 dan 2 dikatakan, sadar dan berbalik dengan segenap hatimu. Ya. Tesufah, berbalik dari kejahatan kepada penurutan akan firman Allah. Di dalam Alfa Omega jilid 2 halaman 181 firman Tuhan katakan, pertobatan yang sejati adalah lebih daripada bersedih karena dosa itu. Itu adalah satu tindakan untuk berpaling dari dosa. Jadi bukan hanya sekadar bersedih, ya, menyesal, ya, tetapi di sana ada sebuah kata berpaling. Ya, artinya meninggalkan, menjauhi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pengalaman selama ini, saya menyadari ada satu pergumulan bagi kita manusia yang berdosa ini, kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan pada waktu kita jatuh, kita sadar, kita tahu bahwa itu menyakitkan. Tetapi setelah kita sadar, tidak lama kemudian kita kembali jatuh lagi. Inilah kebiasaan. Tapi pertobatan yang sungguh-sungguh tidak seperti itu. Apa dikatakan? Dia berbalik dari kejahatan. Dia tinggalkan kejahatan itu. Itulah tesufah. Beberapa ahli Alkitab melihat bahwa Perjanjian Baru memantulkan ide tentang pertobatan yang sama, sebagaimana disampaikan dalam kitab Ulangan ini. Dalam Kisah 2 ayat 37, pada waktu murid-murid Yesus dipenuhi kuasa roh, mereka di Yerusalem menyampaikan kabar Injil, dihadiri oleh belasan, ya, bangsa. Dan pada waktu mereka sudah selesai berbicara, maka orang banyak yang mendengarkan itu berkata, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Lalu jawab mereka, sadar akan dosa, bertobatlah. Bertobatlah untuk pengampunan dosamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sadar akan dosa mereka dan menyesal. Itulah yang perlu. Dalam setiap langkah, kita harus maju dalam pengalaman mengikut Kristus. Bibir kita tidak akan dibuka untuk memuliakan diri sendiri. Kita akan tahu bahwa kekuatan kita adalah dalam Kristus saja. Saudara-saudaraku yang kasih, kemenangan kita sebenarnya bukan karena kekuatan kita. Apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyaknya godaan, banyaknya tantangan, tetapi dituntut di sini adalah penyerahan. Dalam membina kehidupan abadi halaman 119, kepada orang yang telah diampuni Tuhan, terhadap orang yang telah diakuinya sebagai umatnya, ia berkata, dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Jadi inilah orang yang sudah mengalami tesufah, artinya berbalik, bertobat. Dia melihat dosa yang dia lakukan itu kembali menjadi jijik, menjadi mual. Itu kalau belum muncul rasa mual, belum muncul rasa jijik terhadap dosa yang kita lakukan, berarti itu belum bertobat, saudara. Orang yang sudah sadar dan bertobat pasti tidak memegahkan diri. Galatia 6 ayat 14 katakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah,
selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan bagi dunia. Saudara-saudara, kita boleh melihat apakah orang itu memang berjalan dalam iman. Orang-orang yang sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang menjadi panggilan bagi kita melalui pelajaran sekolah sahabat 1 minggu yang baru saja kita lalui ini. Kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara-saudara, jangan abaikan panggilan Tuhan melalui hati nurani, melalui bacaan firman Tuhan, melalui renungan, melalui nasihat, melalui tuntunan roh. Sebuah rantai emas pengasihan serta kasih sayang dari kasih ilahi akan disampaikan kepada setiap jiwa yang terancam bahaya. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Jadi Allah kita itu setia, saudara. Tidak pernah meninggalkan orang yang datang kepadanya. Itu sebabnya dalam ayat hafalan kita tadi. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita pelajari sepanjang minggu ini, Tuhan merindukan agar kita jijik terhadap dosa. Mual ya bila mana kita ingat kejahatan-kejahatan itu, bukan menjadi kebanggaan. Karena sekarang ini saudara, saya melihat bagaimana setan bekerja luar biasa. Ada banyak orang berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang hal-hal rohani, tapi hidup di dalam jasmani, hidup di dalam duniawi. Penipuan rohani terjadi. Ya. Di sana terjadi perselingkuhan rohani. Apa yang saya maksud perselingkuhan rohani? Kita bilang percaya sama Tuhan, tetapi yang kita sembah adalah yang lain. Ya. Ilah-ilah yang kita bangun dalam diri kita. Ya. Mempertahankan kedudukan kita, jabatan kita dengan berbagai cara, ya, mempertahankan ide kita, pemikiran kita, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini semua perlu kita tinggalkan. Sangat disayangkan saudaraku. Kita berbicara seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, seolah-olah kita orang kudus, orang suci, tapi hidup kita tidak sedemikian rupa. Itulah yang kata Tuhan, tesufa, ya, berbaliklah. Dan orang yang sudah berbalik tadi, dia akan melihat perbuatan itu adalah perbuatan yang jijik, yang menjijikkan, ya, perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Semoga dengan kerendahan hati, gantinya kita bermegah dalam kehebatan kita. Mari kita bermegah dalam kehebatan Allah kita. Mari kita merendahkan hati, bekerja, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan, di balik hidup kami ini adalah Engkau. Engkau satu-satunya sumber penghidupan, sumber keselamatan, sumber pengampunan, sumber kuasa. Oleh sebab itu, buka mata rohani kami Bapa, agar dapat melihat kemuliaan-Mu, sehingga akan kami pandang diri kami yang lemah ini dengan penuh penyesalan, penuh dengan kejijikan, dan kami datang kepada Tuhan untuk menerima penyucian dan kasih karunia. Berkati kami semua dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin dan mengendalikan pikiran dan hidup kami. Mengampuni dosa kami ya Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.